Saya setelah selain ngajar di UIN, saya di universitas paling banyak mahasiswa di Banten, namanya Universitas Lamongan. Ya. Kira-kira 6 atau 5 tahun yang lalu saya survei sederhana di kelas-kelas itu. Setelah selesai 1 semester, lalu saya tanya, sampean tinggal di mana? Apakah di tempat Anda itu terjadi kasus hamil luar nikah? Itu hampir semua mahasiswa mengatakan ada, bahkan yang mengatakan banyak ada juga. Gitu. Ini sebetulnya dari sisi hukum Islam bermasalah, karena anak yang lahir didahului dengan proses yang namanya perzinahan atau kasus hamil luar nikah atau married by accident. Gara-gara ada accident maka terpaksa dimeritkan. Itu sebetulnya dari sisi hukum Islam bermasalah. Ya, hati-hati nanti kalau ada tetangga kita atau mungkin juga masih dekat kekerabatannya dengan kita, anak perempuan pertama lahir akibat pacarannya keterlaluan, itu sebetulnya dia bermasalah dengan soal hubungan nasabnya. Dan ketika anak perempuan pertama tidak nyambung nasabnya dengan bapaknya, maka bapaknya itu tidak sah menjadi wali. Pada saat menikahkan dikatakan saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan anak saya nama ini, dan saya terima nikah dan kawinnya dengan kepada saya atau untuk saya dengan mas kawin yang disebutkan di atas tunai gitu. Itu secara hukum Islam hakikinya sebetulnya bermasalah. Karena apa? Karena bapaknya itu tidak berhak untuk memiliki hak wali. Sebetulnya begitu. Ibu-ibu mohon maaf, ini barangkali masih ingat tahun 98. Kalau bapak-bapak mungkin juga ingat juga. Ada sinetron judulnya Pernikahan Dini. Masih ingat ya? Sahrul Gunawan dengan Agnes Monica. Anaknya Vito. Saya masih hafal karena saya nggak nonton, tapi yang nonton istri saya cuma nemenin istri saya nonton. Lah itu sutradaranya nggak jeli. Kalau seandainya sutradaranya jeli, bukan dinamain Vito anak pertamanya, tetapi nama perempuan, namanya Dian kan, atau misalnya Ella gitu, pokoknya nama perempuan. Itu nanti masyarakat menjadi tahu cara menikahkan anak perempuan pertama yang lahir akibat married by accident itu perlu wali hakim. Kalau bukan wali hakim, tetapi bapaknya karena mungkin malu karena apa gitu, langsung dia menikahkan, walaupun atas restu penghulu kan tidak tahu menang awalnya itu tidak akan sah menurut perspektif hukum Islam yang murni. Lah Indonesia ini kan hukum Islamnya tidak murni lagi, akibatnya orang cuek-cuek aja. Tetapi jangan-jangan menurut Allah memang perlu wali hakim, sebagaimana Rasulullah sabdakan bahwa as-sultanu waliyuman la waliyalah. Seorang hakim, seorang penghulu itu adalah wali bagi wanita manapun yang tidak punya wali. Nah, di antara wanita yang tidak punya wali itu siapa? Wanita yang memang lahir akibat hamil duluan ini. Jadi saya gitu, sinetron itu namanya Vito. Kalau namanya perempuan, episodenya bisa panjang lagi, lalu penontonnya bisa lebih, ratingnya lebih panjang lagi. Saya nggak pernah belajar ini juga. Jadi kalau sutradaranya belajar hukum Islam, akan dibikin perempuan, dan kemudian waktu mau menikah ini jangan. Nah itulah kemudian nanti waktu menikah itu harus ngomong jujur kepada KUA. Tentu karena ini aib, jangan di ruang publik ngomong empat mata dengan KUA, bilangnya begini, Pak KUA mohon maaf besok ketika Bapak datang ke rumah saya untuk menikahkan anak pertama saya yang perempuan, Bapak langsung berposisi sebagai wali hakim. Paling dia, emang kenapa? Biasa Pak, kurban tek dung tralala.
Jadi akan paham tuh, penghulu itu akan paham. Dan akibatnya apa? Kalau begitu nanti dia akan datang langsung mentekel bahwa dia sebagai wali hakim bukan menjadi taukil atau dia mewakilkan kepada penghulu, bukan begitu. Karena kalau mewakilkan taukil berarti masih ayah kandungnya. Tetapi kalau dia sebagai wali hakim sesuai yang Rasulullah sabdakan dengan kalimat as-sultanu waliyuman la waliyalah. Hakim penghulu KUA itu menjadi wali bagi orang wanita yang tidak punya wali. Antara lain anaknya Sahrul Gunawan dan Agnes Monica itu. Ini karena apa? Karena gaya anak muda itu kalau pacaran beda dengan gaya sesepuh-sesepuh kita ini. Kalau para sesepuh romantis, Pak. Ini Pak Arhardi dulu waktu zaman muda pacarannya romantis.